Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Firman Tuhan ini tidak hanya berlaku 2000 tahun yang lalu, tetapi mari kita setiap hari suara itu boleh kita dengar setiap saat di dalam kehidupan kita semuanya, di dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Betapa indahnya dan betapa hati kita dipenuhi dengan sukacita surgawi ketika Tuhan berkata, hai anakku Niko, hai anakku Christine, hai anakku Joko, hai anakku Hari, aku sangat mengasihimu. Engkau adalah kekasihku, dan kepadamulah aku berkenan. Rindu gak Bapak Ibu, Tuhan selalu menyapa setiap pagi seperti itu di dalam kehidupan panjenengan semua. Hai anakku, aku sangat mengasihimu, dan kepadamu anakku, aku berkenan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tentunya ini menjadi kerinduan kita semuanya. Bahkan seringkali kita ini sebagai apa? Mempelainya Tuhan, mempelainya Kristus. Kira-kira sebagai mempelai layak dikasih enggak? Patut dikasih enggak? Bahkan harus dikasihi. Namanya mempelai itu harus dikasih. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita menjadi pribadi yang memang layak untuk mendapatkan kasihnya? Kita menjadi pribadi yang betul-betul berkenan sebagai kekasihnya, sebagai mempelainya. Kabar baiknya ketika kita betul-betul sudah menjadi kekasihnya Tuhan tadi, semuanya disediakan untuk kita. Karena apapun yang dimiliki kekasih pasti bisa dinikmati kekasihnya. Apapun yang dimiliki kekasih, sang kekasih itu pun disediakan dan bisa dialami oleh orang yang dicintai. Bapak Ibu, kita menjadi kekasih Tuhan. Tadi Tuhan yang dahsyat, lagunya apa? Allahku dahsyat. Kira-kira kedahsyatan Tuhan sebagai kekasih kita tadi bisa nggak kita miliki dan itu terjadi di dalam kehidupan kita? Amin. Sebagai kekasih-kekasih Tuhan, tentunya dalam kehidupan kita bisa mengalami kuasa yang dahsyat tadi, bahkan kuasa yang tanpa batas. Ini tentunya ada syarat yang harus dilakukan. Bagaimana kita bisa menjadi kekasih yang baik, kekasih yang dahsyat, kekasih yang power. Bapak Ibu, kenapa tadi pribadi Yesus tadi Bapak sangat berkenan? Bapak katakan dia anak yang mari kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang betul-betul Tuhan berkenan dan Tuhan mengasihi kita.
Kita belajar dari pribadi Yesus. Bapak Ibu, dalam kejadian ini, Yohanes Pembaptis katakan, aku tidak layak untuk membaptis kamu. Tetapi dengan kerendahan hatinya, Yesus katakan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, karena ini harus terjadi. Ya, dia tidak mengangkat dirinya, dia tidak memposisikan dirinya menjadi pribadi yang harus dihormati, tetapi justru tadi dia merendahkan hatinya, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis yang secara karakter ilahi, yang secara pribadi Yesus lebih mulia, Yesus lebih tinggi dibanding Yohanes Pembaptis. Karakter pertama sebagai seorang yang dikasih Tuhan tadi ada kerendahan hati. Dan Yesus di dalam kehidupannya, Bapak sekalian, hanya ada dua materi. Ini kalau mau menjadi pribadi-pribadi yang dikasih Tuhan, dan supaya kita mengalami kuasa Tuhan tanpa batas, kita meneladani Yesus. Yesus katakan, Bapak sekalian, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dua kata ini Bapak sekalian powerful sekali. Dan inilah syarat utama untuk kita menjadi pribadi yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku berkenan atas Tuhan. Hanya dua hal ini. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Karena dalam pelayanannya, Yesus tidak pernah menyuruh untuk orang belajar atas kuasanya, atas mukjizatnya, tidak pernah. Hanya dua hal ini saja yang Yesus suruh belajar. Dua materi ini yang Tuhan suruh kita belajar, yaitu tentang lemah lembut dan rendah hati. Ini dua materi, tapi ini kalau di universitas itu sampai semester 30 ini nggak selesai. Bahkan sampai kita dipanggil Tuhan, mungkin banyak orang belum bisa lulus. Saya pun masih terus belajar, saya pun masih terus belajar tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana kita punya hati yang lemah lembut? Lemah lembut dengan lemah gebule beda ya. Orang Solo tuh lemah gebule ya. Lemah lembut itu bicara sikap. Hati yang lemah lembut ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran, kemudian ada yang menasihati, ada yang menegur, ada yang mengkritik, kita dengan senang hati menerima teguran itu, menerima kritik itu, menerima nasihat itu. Itu artinya hati yang lemah. Dan gak hanya menerima saja, tetapi merubah sikap. Nah, seringkali banyak di antara kita ini kurang lemah lembut. Ketika dikritik, marah. Ketika dikasih masukan, marah. Ketika dinasihati, marah. Nah, seringkali kalau yang nasihati tidak sepadan dengan kita atau di bawah kita, seringkali kita tidak bisa menerima nasihat itu.
kamu itu siapa? Kan, nah, seringkali muncul itu kan, kamu itu siapa? Nasihat Tuhan itu, pesan Tuhan itu bisa disampaikan melalui siapapun. Ketika Tuhan menyampaikan pesan ke kita, tidak melihat dan tidak memilih harus siapa yang menyampaikan. Tapi seringkali hati kita ini ketika tetap berat, karena kita kritikan, kadang kita tamatnya dari lemah lembut apa? Keras hati. Hatinya keras itu isinya apa? Berengkel katanya. Orang-orang yang keras hati itu gak enak. Ulu hatinya gak nyaman. Nah kalau ulu hatinya gak nyaman, itu menutup pintu-pintu keberkatan Bapak sekalian. Kalau hulu hati gak nyaman, itu menutup pintu-pintu keberkatan yang dari Tuhan. Orang yang hulu hatinya sering gak nyaman itu berarti apa? Sering keras hati, tidak lemah lembut. Itu dengan suasana hati yang tidak enak tadi. Pintu-pintu keberkatan, pintu-pintu kebaikan tertutup. Maka ketika kita punya hati yang nyaman, ini pengalaman saya pribadi, satu minggu ini saya sedang merasakan sesuatu yang enak, bahasnya ke fisik saya yang sangat-sangat capek. Karena kemarin saya sempat ada kemarahan, tapi juga ngomong apa kok terpancing, apa tapi agak keras. Bapak sekalian, beberapa hari yang lalu saya terima tamu. Tamunya itu tetangga kanan kiri saya. Dan ada 3 anak Tuhan yang datang, yang rombongan dengan tamu tadi. Samping kiri saya dan samping kanan saya dan belakang rumah saya, ini anak-anak Tuhan ini. Mereka protes, dan apa yang saya lakukan selama ini. Di rumah kami, bahwa sekalian banyak tamu, datang ke rumah ya, datang, tapi ternyata membuat tetangga kami tidak nyaman. Dan saya tanya masalahnya apa kan? Apa parkir? Terus selama ini parkir sudah kami sediakan kantong-kantong parkir. Dan mau lagi masalah sampah. Terus kami ada banyak pegawai yang selalu berikan sampah. Kalau ada kecernya 1-2 itu ya seharusnya dimaklumi gitu ya. Tetapi yang membuat saya agak terpancing betul kan? Ini anak Tuhan yang ngomong nih, yang samping rumah saya yang anak Tuhan. Kamu kenapa kok? Gak nyamannya di mana? Ya karena ada orang tanya rumahnya Pak Niko. Terus kalian kira-kira kalau kita bicara norma kewajaran gitu, kita punya tetangga atau Anda jadi tetangga, ada orang nanya rumahnya tetangga Bapak Ibu, kira-kira secara norma kewajaran terganggu nggak kira-kira? Enggak ya? Dan ini anak Tuhan bosnya. Anak Tuhan. Ketika saya tanya kenapa kok, ada apa? Terganggu di mana kok? Ya karena ada orang yang nanya rumahnya Pak Niko gitu. Saya agak memendam emosi waktu itu. Ini sesuatu yang secara norma kebanyakan ini sebetulnya sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau ada tetangga tanya itu kan, tetapi ini dianggap masalah. Saya sempat
ada sesuatu yang nggak nyaman. Dan ada lagi mereka protes, Bos. Ketika saya bangun Gapura, di tempat kami itu sudah puluhan tahun mereka merindukan Gapura, dan panitia datang waktu itu, Pak, kami sudah puluhan tahun merindukan Gapura. Belum tentu. Kemarin pun baru sekalian dari sahabat-sahabat tetangga saya datang, salah satu yang sumber masalahnya apa? Karena saya bangun Gapura. Saya dihakimi karena saya sombong, sombong. Saya seolah tadi mau berontak tadi. Ada sedikit kemarahan ya. Dan itu justru efeknya tadi gak enak. Tapi ketika setiap pagi saya ngobrol sama Tuhan, berkat ketika mereka merasa sempit ketika kamu hadir di kampung, mereka mengalami kesempitan hati. Ini bukan kamu yang salah. Dengan hadirmu, bukannya kamu membuat kehidupan mereka menjadi sehat, hati mereka yang terlalu sempit. Sehingga hal yang secara normatif itu hal yang biasa, tetapi bagi mereka ternyata itu menjadi sesuatu yang menyakitkan. Hanya gara-gara ditanyai rumah saya, dan hanya gara-gara saya membangun Gapura. Terusan ketika saya bangun Gapura, saya ngomong bahwa itu saya ngomong ini adalah Gapura RT 03 RT 07. Ketika peresmian pun mereka Pak Wali langsung nggak muncul, nggak mengaku bahwa itu adalah saya yang bikinnya, adalah warga Gapura, warga RT 03. Bahkan saya pun nggak mencantumkan logo perusahaan saya, enggak itu saja. Pada waktu itu panitia menyampaikan, panitia enggak dipasangi salah satu perusahaannya Paniko. Bilang enggak, karena ini adalah warga Gapura, miliknya warga, bukan milik. Tetapi dalam hal itu pun saya salah. Tapi Tuhan katakan, kan Yesus juga mengalami. Kamu belum seberapa, nak. Penderitaanmu belum seberapa. Yesus yang pulih, Yesus yang tinggi, Yesus yang tidak ada dosa sedikit, tapi dia harus menanggung penderitaan. Dan ketika Tuhan bicara seperti tadi, hati saya plong loh. Terus kan beberapa hari kemarin saya sangat tersiksa dengan perilaku tadi beberapa sahabat saya tadi. Yang tiga anak Tuhan, yang tiga, tapi ternyata kakinya dan saya seharusnya nggak pasang pelang nama saya di depan pagar. Saran mereka akhirnya supaya mereka nggak tanya ke tetangga kanan kiri, saya suruh tulis nama besar-besar di tembok depan, ya supaya ya itu kalian. Tetapi tadi saya mendapat pesan dari situ, kamu belum berapa, nak? Belajarlah dari Yesus yang dia tidak ada sedikit pun alasan untuk dipersalahkan, tidak ada sedikit pun dosa, tetapi dia dengan kerendahan hatinya rela melakukan penderitaan yang sangat berat justru untuk kebaikan kita.
Maka ketika dia mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Bukan hanya sekedar retorika, tetapi Yesus sendiri melakukan itu. Yesus sendiri mempraktekkan itu. Ya, lemah lembut tadi bicara apa? Ketika kita melakukan pelanggaran, ketika kita melakukan kesalahan, ada teguran, ada nasihat, ada kritik, kita terima dengan hati yang nyaman. Itulah nanti kunci untuk kita menjadi kekasihnya Tuhan. Yang kedua, rendah hati, ya, lemah lembut dan rendah hati. Apa itu artinya rendah hati? Rendah hati adalah bahwa kita ini, Bapak sekalian ya, sebetulnya tidak punya hak apapun di dalam kehidupan ini. Jadi orang-orang yang rendah hati itu adalah orang yang menyadari bahwa sebetulnya tidak ada satu hak pun yang bisa kita pertahankan di dalam kehidupan ini. Adakah yang bisa mempertahankan hidup? Adakah kamu yang bisa mempertahankan sewaktu kamu dipanggil dan kamu negosiasi, Tuhan, jangan sekarang. Aku minta 20 tahun lagi. Hidupmu saja kamu tidak punya hak. Tapi seringkali yang membuat kita ini terluka, tersakiti ya, karena kita merasa punya hak atas. Yang membuat kita sering terluka apa? Karena kita mempertahankan hak kita kan. Yang sering kita membuat terluka apa? Karena kita terlalu ego. Lawan dari rendah hati adalah ego, kesombongan. Sadari bahwa sekalian, tidak ada satu hak pun yang bisa kita pertahankan. Yesus, walaupun secara kedudukan dia sangat mulia, dia sangat besar, dia powerful, tetapi tidak ada satu pun yang dia pertahankan ketika dia hidup. Bahkan dia yang mulia direndahkan yang sangat-sangat rendah dan tidak mempertahankan haknya. Gimana kalau Yesus waktu itu mempertahankan haknya? Ya, yang mau nyalip itu cuma ditim gitu aja, sudah terpental semuanya. Coba kalau dia menunjukkan powernya, dia bisa membuat tentara Romawi kocar-kacir ketika mau menyalibkan dia. Tetapi justru dia tidak gunakan kekuatannya, powernya. Semuanya ditanggalkan dan direndahkan serendah-rendahnya. Dia tidak menggunakan haknya, hak prerogatifnya, otoritasnya untuk melawan. Tetapi dengan kerendahan hatinya, rencana Tuhan digenapi. Dengan kerendahan hatinya, kuasa Tuhan dinyatakan. Dengan kerendahan hatinya, nama Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya masih belajar dari kita. Lemah lembut dan rendah. Beberapa tahun sudah teruji kelemah lembutan saya. Kemarin beliau kaget ketika ngomong sama apa keputusan teman ini. Itu melukai, ya, melukai yang terluka. Jadi tadi ketika saya merespon salah satu, saya merasa kok gak dihargai apa yang sudah saya lakukan. Saya agak sedikit sombong kan. Menurut saya sudah baik, itu mereka kok enggak.
Tapi kemudian untuk menghibur saya, kira-kira secara norma kebanyakan orang baik atau enggak. Ternyata ada beberapa jiwa yang tadi merasa kehadiran saya dan kebaikan saya menjadi luka bagi hanya rumah saya. Ada mobil waktu antrian karena ada mobil di jalan nggak dimatikan, itu juga saya disalahkan. Namanya orang mencari-cari itu pasti dapat ya. Padahal di jalan loh, bukan. Oke, tapi ketika saya tidak lemah lembut tadi, ketika saya tidak rendah hati, saya sempat terluka. Ketika Tuhan katakan, anakku berapa? Dia belajar. Tidak ada satupun alasan untuk orang sakit, tapi dia dengan rendah hati. Sekarang akhirnya kita mulai mengalami pemulihan itu ya, mulai mengalami. Berapa hari kemarin saya sangat tertekan. Kata sama saya belajar lemah lembut dan itu pelajaran yang mungkin sampai ya, kita tua nanti masih harus belajar. Dan setiap hari bergerak saya kasih ya. Namanya kasih itu ada sesuatu yang harus kita korban. Namanya kasih itu ada sesuatu yang harus kita korbankan, ada yang keluar dari dalam hidupmu. Terus belajar setiap hari mengasihi banyak jiwa yang datang, mengasihi pribadi-pribadi yang datang dengan segala permasalahannya, dengan segala persoalan. Kami korbankan kenyamanan, waktu, tenaga untuk mendengarkan curhatan banyak. Puji Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan mengalir di dalam kehidupan kami. Kasih dan kuasanya terus terjamah. Setiap pribadi yang datang, mereka dipulihkan, mereka mengalami kasih itu, mereka mengalami kuasa Tuhan itu. Maka setiap hari kami selalu bahagia karena banyak kesaksian, banyak keajaiban yang terjadi, banyak berita-berita baik yang kami dengar karena ada kuasa Tuhan yang menjamah setiap pribadi yang datang ke tempat kami. Itu yang membuat kami terus belajar, membuat kami terus menjadi kekasih Tuhan. Ya, tadi itu kan kesadaran proses dalam perjalanan tadi ada sesuatu yang kadang gak nyaman, ternyata itu pelajaran yang harus kita terus update. Ternyata itu cara semesta, cara Tuhan untuk mendidik kita gitu. Maka ya kadang dikirimkan hal yang tadi yang secara manusia menyakitkan supaya apa? Supaya kasih kita tidak terbatas. Jadi kalau yang datang baik semua ya kita nggak belajar kasih gitu kan. Justru dari situ saya berterima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau izinkan itu terjadi, engkau izinkan pribadi-pribadi tadi datang dengan segala pandangannya tadi. Ternyata itu caramu Tuhan. Kita terus belajar tentang kasih. Terima kasih. Saya kami pun ketika ada pekerjaan, kami kasih dia. Ketika ada pekerjaan, kami kasih dia. Tetapi yang menjadi masalah ketika saya kasih dia, atau ketika kami beli tanah,
Kami udah saya bilang ke staf saya, dan nanti materinya Pak Bos kok masih pakai itu, ya, kasih tanpa kita tunjuk dia. Tapi Bapak Ibu sekalian, penjualnya tidak mau. Saya tetap mengasihi, tetapi penjualnya tidak mau kalau jadi kami tidak pernah mengurangi kasih kami walaupun dapat perlakuan yang tadi secara norma kebanyakan kurang pas, tapi kami tetap. Dan setelah kami mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang tanpa batas. Ketika kita sudah belajar mengasihi secara totalitas tadi, tanpa syarat, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, bahkan tanpa menuntut balas. Bahkan pembalasannya juga kadang lebih menyakitkan, tetapi kami tetap terus belajar mengasihi. Dan kabar baiknya ketika ada luka yang coba dikirimkan datang tadi, ketika kami belajar untuk mengasihi, tapi sempat agak terpancing, sempat agak sedikit ada godeta, tapi ketika sudah menyadari ini sudah dipulihkan segala, dan ternyata ketika kami sudah selesai berproses tadi, dipulihkan tadi, ternyata di balik itu ada berkat yang menyertai, ada berkat yang Tuhan sertakan. Saya kan berpikir, jadi kalau yang datang semakin banyak, kalau tinggal mungkin akan tapi kebanyakan. Saya baru mencipta segala mencipta bagaimana bisa membangun tempat yang lebih besar lagi. Kita nanti masnya satu supaya kasih dan kuasa Tuhan semakin. Kita selalu melihat setiap peristiwa yang kelihatannya tidak enakan, ternyata di situ ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah mengalami kasih Tuhan tadi, jadi kekasihnya tadi, kita pun akan mengalami kasih dan kuasa yang tanpa batas di dalam kehidupan. Dan ini mari kita belajar dua hal di dalam kehidupan kita supaya kita mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang tanpa batas. Ada dua sikap yang tadi, lemah lembut dan rendah hati. Dari sisi firman Tuhan, lemah lembut itu seperti apa? Karena banyak orang salah persepsi tentang lemah lembut. Artinya lemah lembut diukur dari kosakatanya. Ada orang bicaranya lembut, pikir itu lemah lembut. Tetapi saya melihat ada orang yang bicaranya lemah lembut, tapi hatinya keras, Pak. Jadi tolong Bapak uraikan lemah lembut yang seperti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang kedua, tentang kerendahan hati, lemah lembut dan rendah hati. Kebanyakan orang itu kan tadi Bapak singgung tentang ego. Kebanyakan orang itu banyak, mungkin termasuk saya juga, masih tinggal di dalam kerajaan ego, merasa lebih benar, lebih bisa, lebih pandai dan seterusnya, Pak. Nah,
Lemah lembut seperti apa yang Yesus mau dalam hidup kita? Kerendahan hati yang seperti apa yang Yesus mau dalam hidup kita, Pak? Yang selama ini saya berpikir bahwa orang yang rendah hati itu selalu menganggap orang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Tetapi mungkin Bapak punya versi yang lain tentang kerendahan hati itu seperti apa yang Yesus ajarkan kepada kita, murid Tuhan, pengikut Kristus. Terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya. Nanti orang yang tutur kata itu bisa diartikan lemah gemulai, lembut kata-katanya, tindakannya lembut secara fisik loh ya. Tetapi di dalam hatinya penuh dengan tadi. Jadi orang lemah lembut itu ketika kamu salah, kamu melakukan pelanggaran, kamu melakukan sesuatu yang tidak benar, kemudian ada yang memperingatkan, ada yang menasehati, ada yang mengkritik, kamu terima dengan senyuman itu. Kamu terima dengan happy, kamu terima dengan bahagia, dan kamu terima dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih ya untuk nasihatnya, terima kasih ya untuk masukannya, terima kasih ya untuk kritikannya, dan saya akan berusaha mengubah apa yang tadi aku lakukan ternyata tidak benar. Dan siapapun yang memberi masukan kita terima. Seringkali kita ini kalau yang memberi masukan posisinya di bawah kita ini kan kadang kita nggak mau terima. Nah, di lemah lembut itu ketika kita melakukan kesalahan dan ada yang memberi masukan. Nah, kalau bahasa umumnya, bahasa teologinya apa? Pertobatan. Pertobatan dimulai dari apa? Sikap hati. Nah, ketika kamu melakukan kesalahan dan Tuhan tegur, Tuhan terima kasih. Tuhan tegur kan pakai banyak utusannya yang negur, tidak harus yang di atas kita. Itu cara Tuhan tadi menegur. Kita terima itu, kita terima kasih dan kita berbalik arah. Tidak mengeraskan hati. Lawannya apa? Mengeraskan hati. Aku bisanya gini, kalau nggak mau gini ya sudah. Aku maunya begini, kalau nggak begini ya sudah. Nah, itu lawan dari lemah lembut, ya, mengeraskan hati. Kemudian ada hati itu tadi, kita tidak punya hak apapun. Seringkali kita ini kan sombong, merasa itu haknya. Ini umatku, ini posisiku, ini jabatanku, ini aku yang memulai, kan gitu kan. Padahal tadi Tuhan kata, kamu tidak punya hak apapun. Orang rendah hati itu nggak merasa punya hak apapun. Bahkan tadi nyawa kita ini loh, tidak ada satupun yang bisa mempertahankan. Apalagi cuma anakmu, jemaatmu, gerejamu, pekerjaanmu. Nah, ini yang bikin stres apa? Karena semuanya kamu ku gitu. Oke, saya kasih contoh ya, ini karena banyak bapak Tuhan nih. Tahun 94-95 saya merintis jemaat Jogja, sekalian. Bahkan saya sampai tidak punya cincin kawin itu, karena waktu cincin kawin kami saya gadekan. Untuk apa? Untuk memulai perintisan jemaat. Begitu waktu suatu nah, cincin kawinnya, kalungnya, semua saya gadekan, tapi nggak bisa tembus. Sampai sekarang kami tidak punya cincin kawin. Waktu itu kami masih muda. Kami masih usia 20-an, 22. Ini kami yang memulai, kami yang merintis. Kemudian tiba-tiba ada penatua atau pendeta yang pindah dari Surabaya, pindah ke Jogja. Dan dia fungsinya lebih kaya daripada saya. Lebih senior lah ya, lebih senior, lebih kaya gitu. Apa yang terjadi? Tiba-tiba posisi saya sebagai seorang gembala yang merintis tadi ya, kita merintis tiba-tiba tergantikan, langsung diganti. Dari sinode langsung menunjuk bahwa gembala jemaatnya dari bapak tadi yang secara ekonomi lebih mapan, secara ilmu mungkin karena sudah senior, ya, dianggap dia lebih mumpuni.
Waktu itu saya juga sempat terluka, Bapak sekali. Ya, secara manusia sempat terluka waktu. Tapi ketika Tuhan kata-kata, nah, ketika kamu lepaskan semua tadi, karena tidak satu pun yang bisa kamu lakukan, jangankan perintisanmu, ketika nyawamu pun aku ambil, kamu tidak punya hak, kamu lepas. Dan waktu itu justru Bapak sekalian, itu saya mulai mengenal, mulai bertumbuh iman saya, mulai bertumbuh spiritual saya. Ini pelajaran buat kita semua. Ketika hatimu sedang terluka, ketika kamu sudah mengalami tekanan, itu sebetulnya cara Tuhan untuk membuat imanmu semakin bertumbuh. Bapak Ibu tahu benih jagung ya, benih padi, ketika dia mau bertumbuh, apa yang harus dilakukan oleh petani? Dia dimasukkan di tempat yang paling gelap dan ditimbun tanah. Sakit gak kira-kira? Sakit gak? Sakit. Tetapi justru itu cara Tuhan untuk membuat kamu bertumbuh. Seringkali kan kamu merasa kamu disakiti, kamu menjadi korban, kamu menjadi yang terzolimi gitu kan. Itu justru tidak akan membuat imanmu bertumbuh. Tetapi ketika kamu sadar, Tuhan terima kasih, dengan aku disakiti, aku terluka, bahkan aku ditaruh di tempat yang paling rendah, gelap lagi. Ternyata itu caramu untuk membuat aku menjadi bertumbuh, menjadi besar, dan menghasilkan buah. Dan buahku dinikmati banyak orang. Begitu caranya, Mas sekali. Terus saat itu akhirnya apa? Saya mengenal namanya doa penciptaan. Karena ada penyadaran dalam diri saya. Oh, Tuhan bersama saya. Ya, maaf ya, ini penciptaan saya sih, tapi nanti Bapak Ibu pun juga lakukan. Maka saat itu muncul ikrar saya, penciptaan saya, dan saya katakan, Tuhan, aku mau menjadi gembala yang bisa memberi makan domba-domba. Itu tahun 95 ya. Dimulai dari mana? Justru dimulai ketika saya terluka. Dimulai di mana? Ketika hak penggembalaan saya diambil alih. Dimulai ketika dalam kondisi tidak ya, saya bisa belajar. Justru ketika luka tadi terjadi, Tuhan izinkan tadi, ternyata itu cara Tuhan buat saya bertumbuh besar dan menghasilkan buah yang lebat dan buahnya besar. Dan itu sekitar 6 tahun yang lalu, ketika saya sedang jalan-jalan di taman, Tuhan konfirmasi lagi. Tahun 95 saya mencipta tadi, 6 tahun lalu, dari tahun 2019. Ketika saya jalan-jalan di taman, Tuhan katakan, Niko, pastikan kamu mau menjadi gembala yang bisa makan. Aku, posisimu saat ini sudah di situ. Kamu saat ini sudah menggembalakan bukan hanya sekawanan dombaku, tetapi sekawanan umat yang tidak lagi terkotak-kotak dengan tembok-tembok dinasti dan aku. Bapak Ibu lihat apa yang saya lakukan saat ini.
Kami menggembalakan sudah puluhan ribu berbagai kalangan, dari berbagai pulau. Mereka dipelihara Tuhan dengan nyaman, bahkan hidupnya menjadi saluran. Jadi yang ada sudah pakai domba-domba juga yang sudah terpelihara sempurna hidupnya. Dimulai dari mana? Dari penyataan. Itu dimulai dari luka yang tadi kami sekeluarga alami, Bos. Di perjalanan hidup kami sekarang itu luka-luka yang sering datang. Tapi tadi kami menyadari bahwa terima kasih, kata luka ini adalah cara untuk membuat aku semakin tumbuh dan besar. Orang yang mengambil hak kita ini akan mengambil lewat. Apa itu lebih enak diduduki dilepas daripada itu? Atau orang yang merampas apa yang kita bangun sebagai hak kita untuk pekerjaan Tuhan, apakah itu layak untuk dibalas sesuai dengan perampasan tersebut? Mohon penjelasan Pak. Kemudian Tuhan kata apa? Hei anakku Niko, ketika kamu membalasnya itu impas. Ingat-ingat ya, ketika kamu sudah membalas artinya apa? Impas. Dan ingat anakku, ketika kamu membalas, kamu tidak akan pernah naik kelas. Ketika Tuhan bicara itu, yang tadi saya semangat, udah emosi membalas tadi, langsung saya tanggalkan semuanya, Pak. Tuhan, terima kasih. Biarlah, tapi juga jangan nyuruh Tuhan. Tuhan balaskan dia, jangan gitu loh. Nah, seringkali Tuhan pun kita suruh-suruh jadi Al-Quds. Ya, kita tidak tanpa menyuruh Tuhan, tapi tadi masalah dia melanggar tuh urusannya dia dengan Tuhan, bukan dirimu. Ketika ada sesuatu yang hilang atau diambil orang dari dalam kehidupanmu, ketika kamu beriman, Tuhan terima kasih. Kalau ini lepas dari aku Tuhan, aku tahu Engkau telah menyediakan yang jauh lebih baik, jauh lebih besar dari yang sekarang ini. Itu namanya iman itu kan. Kan Tuhan tadi udah ngomong, jadilah sesuai dengan imanmu. Kan tinggal dibuat iman yang besar. Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau ini diambil, aku tahu Engkau telah sediakan yang jauh lebih besar, jauh lebih baik dari yang sekarang ini. Kan dasar. Itulah mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang tanpa batas. Entah dalam sikap Anda menyembah, entah dalam sikap Anda beribadah, selama ini kebanyakan ada dialog atau monolog. Dialognya monolog. Seringkali justru banyak orang itu tidak pernah dialog dengan Tuhan, tetapi monolog. Hanya menyampaikan proposal di hadapan Tuhan, hanya menyampaikan keluhan-keluhan di hadapan Tuhan, hanya menyampaikan daftar permintaan di hadapan Tuhan. Maka cek dulu ini, ternyata banyak orang tidak pernah dialog dengan Tuhannya, tetapi cuma monolog. Maka bagaimana kamu bisa mengalami kasih-Nya kalau selama ini kamu tidak pernah mendengar suaranya, nggak pernah mendengar, kamu nggak punya hubungan baik, nggak punya relationship yang bagus. Karena apa? Terjebak dengan doktrin-doktrin. Coba ya, ini kemarin sudah tak ulas itu nanti di YouTube saya ya. Yang belum subscribe ya jangan lupa subscribe Mas Bos Niko. Ya. Bapak Ibu, kalau misalnya ya
ada beberapa orang yang menyampaikan kalau mau ketemu Pak Niko itu yang pertama harus ketok-ketok rumahnya dulu. Kemudian bilang kula nuwun. Setelah bilang kula nuwun nanti jalannya harus jongkok. Dan kalau ketemu Pak Niko bicaranya harus pakai kromo inggil. Dan nanti kalau ketemu Pak Niko harus sikapnya menyembah. Dan jangan lupa kalau mau ketemu Pak Niko, kesukaan Pak Niko itu gethuk. Nanti jangan lupa bawa gethuk gitu ya. Gitu. Kira-kira kalau orang mau ketemu saya kemudian dikasih tahu seperti itu, dia fokusnya ke saya atau fokus ke cara-caranya tadi? Ke cara-caranya. Terus dia bisa punya hubungan baik gak dengan saya? Ketika ketemu saya, dapat sesuatu gak dari saya? Enggak. Karena tadi datang ya, dengan aturan-aturan tadi. Nah seringkali kita ini terjebak di aturan tadi. Sementara saya sendiri gak pernah buat aturan. Justru ketika saya nggak buat aturan, orang datang ketemu saya, bisa ngopi bareng saya, makan bareng saya, ngobrol sama saya. Justru itu yang membuat mereka mendapat sesuatu dari kehidupan saya. Mereka bisa dialog, mereka bisa menyampaikan keluh kesahnya dan mendengar nasihat-nasihat dari saya. Itulah yang mengubah kehidupan banyak orang. Nah selama ini banyak orang ketemu Tuhan tapi gak pernah dialog ternyata. Cuma monolog. Itu pun terjebak dengan doktrin-doktrin tadi. Harus begini. Nah maka latihan ya, Mas Wisnu latihan. Ngobrol sama Tuhan. Nah, kalau ngobrol tuh latihan, kasih pertanyaan aja ke Tuhan. Nah nanti Tuhan akan jawab melalui suara hati nuranimu ini loh. Ya. Oleh suara hati nurani. Gitu. Ada petunjuk di sana. Dan ketika ada suara yang lewat hati nurani tadi, praktekkan, lakukan. Seringkali banyak orang itu dapat petunjuk, tetapi sering dibatalkan dengan logikanya. Wah ini jangan-jangan bukan dari Tuhan. Gitu lah. Wah ini jangan-jangan ini egoku kan itu kan. Nah, belajar nanti. Anda tahu itu dari Tuhan atau enggak, praktekkan aja. Praktekkan aja. Nah seringkali Tuhan bicara tapi sering kamu mentahkan, batalkan dengan logika. Padahal kalau Tuhan bicara nggak usah pakai logika. Nah maka yang dijaga apa? Hati nurani yang bersih. Karena ini tempat untuk Tuhan menyampaikan pesan-pesannya. Ini tempat untuk menyampaikan pesan-pesannya. Pasti nanti ada petunjuk. Dan kalau bicara dengan Tuhan, coba nanti latihannya dengan menyampaikan pertanyaan bagaimana caranya. Tuhan, bagaimana caranya? Tuhan, bagaimana caranya aku bisa menyembuhkan orang? Tuhan, bagaimana caranya aku bisa menjadi jawaban bagi banyak orang? Tuhan, bagaimana caranya untuk aku mengasihi istriku lebih dalam lagi? Tuhan, bagaimana caranya untuk anak-anakku boleh menjadi anak yang mandiri? Ya, nanti ada petunjuk di sini. Nah, seringkali banyak orang itu pertanyaannya bukan bagaimana caranya, tapi mengapa itu loh. Kalau mengapa itu keluh kesah. Mengapa Tuhan? Nah, kalau mengapa Tuhan itu berarti apa? Anda sedang berkeluh kesah. Maka kalau dengan Tuhan jangan mengapa, tapi bagaimana caranya. Tapi seringkali kan tadi banyak orang pertanyaannya mengapa? Mengapa istriku nggak cintai saya? Mengapa aku gini? Mengapa jemaatku gini? Mengapa pelayananku gini? Mengapa pengurusku begini? Mengapa ketua sinodeku begini? Nah, itu protes, itu keluhan. Gitu. Kayak gitu ya. Nah, nanti Tuhan pasti kasih pesan-pesannya nanti. Oke? Itu Bu. Ya.